Kasus korupsi oleh mantan petinggi Badan Gizi Nasional semakin menarik untuk dikawal hingga tuntas, mengingat kasus korupsi mantan petinggi BGN ini jumlahnya fantastis pemirsa. Bahkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak tersangka bisa diberikan hukuman mati dan harus ditelusuri hingga akar-akarnya. Dan kita juga akan membahas persoalan ini, khususnya juga terkait Bu Elsa yang kemudian mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari tersangka wakil kepala BGN. Sudah hadir Bu Elsa Syarif bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bu Elsa. Oke. Selamat sore Bu Elsa. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Elsa untuk waktunya berbagi bersama kami di Sindo Sore. Bu, kami tadi sudah menayangkan bahwa Bu Elsa kemudian menyatakan mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Pak Sony. Ibu Elsa mengatakan kliennya tidak jujur. Nah, ketidakjujuran seperti apa yang menjadi titik balik sehingga Ibu mengundurkan diri? Ya seperti ini ya. Kan sebelum dilakukan ditetapkan sebagai tersangka kan ada wawancaranya klien saya itu menyatakan di bawah sumpah bahwa dia tidak pernah melakukan suatu korupsi, mengambil uang dan segalanya. Dan sewaktu dijemput oleh kejaksaan dan memilih saya melalui Yusuf Maulana yang kebetulan di depan saya pun beliau menanyakan, udah ketemu Bu Elsa? Sudah. Ini di depannya saya dan saya bilang, Pak Sony, saya akan bantu. Jadi saya bermula dari mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Saya ingin membantu dan saya membantu pun dengan tulus. Tidak ada membicarakan masalah, tidak pernah saya mengajukan untuk dibayar. Dan sampai detik ini pun saya tidak pernah dibayar karena saya tidak pernah mengajukan surat perjanjian untuk pembayaran lawyer fee ya. Jadi saya pro bono. Tetapi ya pro bono. Orang semua waktu saya bilang pro bono orang semua kaget. Wih, dia banyak duitnya nih. Dari mana orang dia? Saya bilang orang nggak terlibat kok. Saya kok lihatnya nggak ada tambang-tambang berduit. Saya bilang gitu sambil bercanda-bercanda. Nah, tapi berjalannya waktu pertama memberikan tas, tolong berikan kepada istri saya, dan juga ada surat untuk istri dan juga ada surat untuk orang yang Yusuf Maulana ini. Terus saya nggak tahu waktu itu karena tergesa-gesa saya kasihkan, saya nggak tahu ternyata isinya itu untuk diupload di posting tentang surat kepada Ibu Nani, itu Ibu Nani ketua BGN yang baru. Oh itu saya baru tahu. Terus itu waktu besoknya hari Kamis saya kan membuat mendampingi untuk BAP bersama rekan saya KM. Nah kemudian setelah saya ini kan dia udah punya surat berlembar-lembar untuk siapa tuh ada istrinya dan juga untuk Yusuf lagi. Nah tapi saya nggak sempat baca, teman-teman saya pegang aja. Terus kemudian berlangsunglah BAP. Waktu berlangsungnya BAP kita mulainya kan baru 4:30 sore. Kemudian dipotong sholat maghrib. Kebetulan beliau puasa, tapi kayaknya Pak klien saya itu semangat untuk meneruskan BAP tersebut. Cuman rekan saya bilang ditutup aja sekitar sebelum jam 8 tuh ditutup aja. Kenapa? Bapak itu masih mau nerusin, tapi kelihatan rekan saya mungkin ada kesibukan, dia nggak mau nerusin, di stop di situ. Akhirnya ya disetujui untuk di stop. Nah, waktu dia bikin kasih surat saya tuh, saya kasih untuk istrinya, saya titipin ke Yusuf. Surat itu yang satu saya nggak tahu isinya apa saking panjangnya. Terus tapi saya sempat membaca satu lagi. Dia bilang nih ada nama-nama itu ada 28, dua itu asosiasi
rekomendasi 26 itu nama-nama tersebut yang ada di dalam BAP. Semuanya namanya ada di dalam BAP. Cuman dia bilang gini, terus saya bilang ini mau diupload, saya bilang ini kan hasil BAP. Oh jangan, ini cukup bilang sama Yusuf untuk dibuat isu aja, di keep tapi dibuat isu supaya kejaksaan bisa memanggil mereka ini. Tapi jadi saya langsung bikin kok kayak Bapak ini ada di dalam tahanan tapi membuat satu kayak framing berita ya. Apa intrik apa lagi saya nggak tahu. Nah terus dia tuh saya kan karena waktu itu masih tulus lah bahwa ini benar, jadinya saya membawa teman-teman saya yang kuat yang bersedia tidak dibayar, yaitu Pitra Ramadhani sama Profesor Rufinus. Nah, cuman akhirnya saya ditegur kenapa membawa teman itu. Padahal teman itu kan untuk memperkuat, apalagi saya sudah mengajukan GC konsep dan tinggal ditandatangani oleh rekan saya Pak Niko sama Krisna. Nah tentunya kan kita mau benar-benar mengajukan itu. Nah setelah itu hari Minggu saya didatengin rekan saya juga bilang Bu Elsa bagusnya mundur. Saya bilang kenapa mundur? Aduh nggak benar nih, ini pokoknya banyak lah. Saya pikir kamu sentimen aja. Terus tuh banyak lagi yang menyarankan saya mundur. Terus tuh bukan itu juga rekannya, nanti rekannya ibu juga membuat ibu nggak nyaman. Saya nggak ngerti ya pada saat itu karena kita sudah berbagi tugas. Yang satu Pak Niko tuh lapangan, saya bicara tugasnya hukum, murni hukum. Terus rekan saya yang satu bilangnya ngelobi karena dia yang dekat dengan kejaksaan. Saya sih nggak ada urusan, saya kan kalau kerja kan nggak ada lobby-lobbyan begitu. Nah kemudian hari didatengin teman untuk mundur, saya tetap bertahan. Nah baru saya tahu waktu Asep itu ditangkap dengan istrinya, kemudian istrinya dilepas. Asepnya AS dah, anggap ya AS ini ditahan, dijadiin tersangka dan ditahan. Baru saya dengar keributan bahwa si AS ini kalau nggak salah ya, apa saya dengar atau bagaimana, punya 500 MBG, dapur MBG. Kaget juga sama, banyak benar 500 MBG. Cuma saya dengar aja, pendengar yang baik. Terus kemudian dia sibuk lah, rekan saya tuh jagain tuh jangan si Farhat masuk ke jadi lawyernya AS ini, nanti dia bisa ngomong macam-macam segala rupa. Saya diem aja, saya nggak komen. Udah tuh istrinya pun dijegat di Kejaksaan Negeri. Saya cuma dengar cerita dari orang yang mengatakan demikian. Terus udah itu istrinya pun sempat diwawancara. Oh enggak, saya nggak ngomong bahwa kita pernah kasih duit ke Pak SS, atau nggak pernah cerita, bilang tidak pernah kita ada kasih uang. Tapi berita besoknya saya baca bahwa dari kejaksaan merilis bahwa AS ini adalah tangan kanannya SS, yang mana dia secara rutin memberikan dana. Di situ langsung anjlok hati saya, aduh kok begini ya. Itu dapatnya informasinya A1 ya? Itu kan ada di berita Pak. Dan saya juga lihat intrik-intrik ini kan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sehingga saya merasa udah nggak nyaman. Mungkin mereka tahu saya posisinya ini, saya mulai disingkirkan, mulai di ini. Nah, terjadi keributan dari hari Jumat tanggal 12 tuh keributan. Nah, saya bilang ini saya mundur atau gimana? Oh jangan dulu, nggak usah mundur ke hari Jumat. Ini saya akan clearkan dengan keluarga lah begini.
Saya bilang ya udah, saya tes hari Senin, saya mau ketemu Pak SS. Ternyata memang saya sepertinya dijegal pada siang itu juga. Saya bilang aduh, saya langsung bertekad udahlah, saya mundur aja. Betul, saya banyak tugas kerjaan, malah yang lain-lain gak karuan. Saya terhanyut dalam perkara-perkara yang nggak jelas. Baik. Demikian. Bu Elsa, sebelumnya untuk menjadi kuasa hukumnya SS ini memang diminta oleh Pak SS atau Ibu? Kapolda sudah ada di layar kaca Anda. Ini dia Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan. Ya, nyuwun hapunten. Atur nuhun sadayana berkat doanya teman-teman semua. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Sebagaimana ketentuan tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita bawa masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar tadi hasilnya negatif, ya. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, ya. Sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan
tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar ya kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus ya, yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri ya, dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih ya atas dukungan, support seluruhnya, masyarakat, teman-teman media, dan tentunya pihak-pihak lembaga yang telah membantu Polda Jabar dalam menemukan tersangka malam ini. Terima kasih ya. Ini ada satu juri ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Untuk ditangkapnya itu di perumahan, apakah itu tempat kosan yang disewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan, rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona, itu rumah kerabatnya. Ya, dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ya ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya sehingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Itu ya. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang, merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang, dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Sementara tidak ada ya, yang kita lihat ini pergerakannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain, sehingga bisa kita pastikan pelariannya ini sendiri. Gitu ya. Cukup ya. Apakah dia mengakui gitu terkait kejahatannya menyiksa, menyekap? Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercekcok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Saya rasa cukup ya sementara, nanti besok kita ketemu lagi. Itu terima kasih ya. Itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan terkait dengan penangkapan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Tersangka tadi sempat melakukan pelarian sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Majalaya pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan tersangka ini sebelum
berpindah ke Majalaya, sempat kabur ke wilayah Tangerang terlebih dahulu. Sebelum akhirnya ke wilayah Majalaya di daerah Kecamatan Ciparai, tersangka mengaku jika itu adalah rumah kerabatnya. Namun tadi disampaikan oleh Kapolda Jawa Barat, jika dalam pelariannya ini tersangka murni sendiri tanpa ada bantuan dari pihak yang lainnya. Sementara penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapati informasi keberadaan tersangka di wilayah Majalaya. Dilakukan profiling sejak pagi hari hingga dipastikan betul sosok yang dicari adalah sosok TH yang selama ini menjadi buron. Maka langsung dilakukan penangkapan. Usai dilakukan penangkapan, tersangka langsung dibawa ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Tadi sekarang itu traktor bawa pulang ke sana, kasih ke petani. Lahan yang kurang lebih 50 hektar Ya, untuk lahan sawah yang tidak bisa lagi digarap sejak 2024 sampai sekarang karena disebabkan oleh air tidak akan turun lagi ke danau. Jadi Desa Ilomangga, Limehe Timur dan Limboto pesisir itu yang sudah tidak bisa menikmati lagi. karena Alasannya air tidak akan turun lagi ke bawah ke sawah, hanya ke sawah. pertanyaanku, ada nggak sawah itu yang berapa hektar 50? Ada nggak sumber air dekat? Justru sumber air itu Pak yang sudah masuk di sawah tetangga itu. Apa masalahnya? Karena air sudah tidak turun lagi ke danau. Artinya selama ini pengeluhan masyarakat. Kan bagus kalau tidak turun danau karena memang turunkan sawah supaya dinikmati masyarakat. Bagaimana maksudnya? Iya, setiap air yang sedimentasinya yang sudah naik Pak. Jadi pengerukan sekarang itu yang sangat perlu sehingga air itu tetap jalan terus ke danau. Pengerukan maksudnya? Iya. Yang selama ini sudah kurang lebih 3 tahun tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan ini sudah diketahui oleh Balai Sungai Provinsi, Bupati, Kabupaten. Bukan Pak Bupati apa? Kabupaten Gorontalo. Bupati Kabupaten Gorontalo. Nanti aku sampaikan Pak Gubernur. Iya. Jadi sampaikan nanti saya sama. Aku pikir kurang pompa. Aku kasih sekarang ada pompa. Iya, kalau itu juga dibutuhkan Pak masyarakat untuk. Iya. Di samping Pak Kadis. kalau itu sudah jalan, secara otomatis membutuhkan pompa air. Iya. Jadi pompa ini, air. udah Pak, aku mau jalan. Terima kasih karena saya sudah ini sudah ditunggu. Ini surat sudah dikasih itu. Iya, Berarti makasih sudah Pak. Menunggu orang di sana ratusan. Pak, nanti itu pompa mana Pak Kadis? Mintakan pompa. Aku kasih. Beres. Tapi jangan tagih saya, tagih itu. Karena itu Kadis. Oke, makasih ya. Makasih semua nak. Makasih. Kasih. Yuk, kasih. Yang 2 tadi, 2 nak. Ya, sini. Nah, aku pikir kasih ya. Yuk. Nah, apa nih arti hidup? Ini adalah panggung sandiwara. Bagaimana hidup ini bermanfaat dan beriman. Udah, bagaimana kita kerja dengan baik. Sekali lagi, terima kasih Pak Rektor. Kita kolaborasi, kita kerjasama. Nanti melalui Dirjen silakan, bidang apa saja, Menteri tinggal putuskan. Brigade Pangan, kalau mau tadi ada yang berminat, yang sudah semester terakhir, boleh bentuk 2-3 percobaan di sini kan banyak sawah, Pak Kadis. Aku beri Brigade Pangan di Gorontalo nggak ada? Nggak, mana? Sudahlah. Kalau ada yang mau dari mahasiswa, itu sangat bagus. Karena hampir pasti you tidak menjadi pegawai kalau sudah seperti tadi. Ini anunya. Ini mahasiswanya. Coba mahasiswanya ya. Kalimantan Tengah. Coba mahasiswa Kalimantan Tengah. Nah ini. Dari Papua, Kalimantan, Aceh, semua kami bentuk. Ya, supaya
anak-anak bukan saja berteori, tapi dia mampu. Nih, ini dulu 1 juta hektar, nggak bisa selesai. Presiden minta apapun caranya bulan saja ditanami, apalagi lahan. Kita tanami, sekarang sudah tumbuh. Inilah mimpi-mimpi besar Bapak Presiden, Indonesia menjadi Indonesia emas. Dan kita kolaborasi semua sektor tanpa kecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, berkenan kiranya untuk menerima plakat. Biar diterima ini dulu ya. Standby. Sini nak, sini sambil jalan. Ya, penyerahan plakat. Setelah itu, mohon berkenan Pak Menteri juga bisa menerima buku Sepiring Cerita Bersama Jagung dari itu ya saya bela-belain sampah visual di kota itu tidak ada, jangan hanya sampah-sampah sampah beneran, tapi sampah visual juga harus tidak ada. Kalau kita lihat itu kabel itu wow berburan nggak karuan, masing-masing memasang sendiri-sendiri sesuai keyakinan masing-masing. Tandanya kalau masuk di Jogja sudah kabelnya tidak semerawut. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo terus menunjukkan komitmennya dalam menata wajah kota Jogja agar semakin rapi dan nyaman. Salah satu langkah nyata yang kini dilakukan adalah penataan jaringan kabel fiber optik. Jika sebelumnya kabel-kabel tersebut membentang di udara dan memenuhi ruang pandang kota, kini secara bertahap dipindahkan ke bawah tanah melalui sistem saluran ducting. Hasto tak hanya memberikan arahan, ia bahkan turun langsung melakukan pemotongan kabel fiber optik yang masih terpasang di udara. Ya, saya kan sudah sampaikan lama ya dengan Pak Dinas Kominfo itu untuk bikin program untuk menurunkan kabel-kabel itu atau ducting itu. Ya, dan harus dipercepat sedikit lah gitu. Makanya saya minta untuk kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menducting. Nah, ini kebetulan ada bangunan gedung DPRD DIY yang baru harus menjadi contoh. Ini Pak Dwe yang punya gedung DPRD harus menjadi contoh lingkungan DPRD DIY ini harus bebas kabel gitu Pak ya. Jadi istilahnya tidak ada sampah visual. Saya itu ya saya bela-belain sampah visual di kota itu tidak ada, jangan hanya sampah-sampah sampah beneran, tapi sampah visual juga harus tidak ada. Sampai saya itu semua foto yang ada di kota Jogja yang ada saya itu saya turunkan biar nggak ada sampah visual gitu loh. Termasuk ini ducting ini kan menghilangkan sampah visual. Arahnya kayaknya bangunan baru Pak Menteri. Iya, terutama bangunan pemerintah harus memberi contoh. Mas seperti yang sampai Pak Dwi, Pak DPRD provinsi, kita harus juga memikirkan dari sejahtera ekonomi. Jadi memang itu juga saya sadari betul, meskipun kita itu dalam kondisi yang tidak leluasa ruang fiskal, tapi jangan dilupakan itu bahwa ini tetap dialokasikan anggaran. Setelah ini mungkin target mana saja Pak untuk dilakukan ducting? Pak ini sudah ada Pak Kali ya targetnya mana aja setelah ini kan? Setelah ini batas-batas kota Pak. Ya kemarin kan dari yang batas dengan UGM depannya UI titik Tiro itu kan sudah kita rapikan ya. Terus tempat lain silahkan. Tahun ini kita upayakan Jalan Magelang, batas-batas kota, Jalan Papes, Jalan Solo, dan Gejaya, sama Jalan Parangtritis ada di sehingga nanti batas-batas kota itu jelas ketika memasuki wilayah kota Jakarta itu ada nuansa yang berbeda. Ya. Jadi tandanya kalau masuk di Jogja
sudah kabelnya tidak semerawut. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Kalau target bersih Pak dari kabel di atas sih? Ya sebagaimana arahan Bapak Wali Kota tahun 2027 itu kita akan mulai lebih ekskalatif lagi dengan